atas Sunhawk untuk match kita yang keempat. Dimana kita lihat beberapa tim sudah mulai bersiap-siap untuk turun dan langsung terjun menuju drop mereka masing-masing. Dan terlihat kali ini dari tim Kalteng juga sudah menuju ke arah bootcamp di mana mereka mungkinnya akan bertemu dengan beberapa tim lainnya. Ini adalah Sunhawk yang kedua, kalau yang pertama gue nggak ada yang perang sih, jadi harusnya nggak banyak perubahan yang terjadi di ronde kita kedua. Oke, apakah akan terjadi hal-hal yang lebih mengejutkan lagi? Oh ternyata Kalteng tetap turun di gudang 3. Pergudangan mereka Pergudangan, ini masa-masa antara Morp versus BTR kah? Kita lihat kali ini ya. Beda sih, kalau Morp tetap tabrak ke bangunan tengah ya. Tapi kok ada pemain Papua yang turun di daerah? Enggak, itu wait. Oh, Tabrak. gua kira Ditabrak? Iya, gua kira tadi dia ngambil yang lain. Ternyata what happened main dengan Ghidorah tiba-tiba keluar dan turun di tempat yang tidak seharusnya. Apa mungkin dia tidak melihat ada parasut yang turun di gudang 3 ini? Gue baru mau ngomong itu. Gue feeling dia tuh nggak ngelihat ada parasut yang turun bersama dengan dia. Feeling gue ya. Atau mungkin juga dia pengen ngekagetin lawannya, dapetin senjata duluan, majuin, dapetin kill di awal-awal dan membuat lawannya besok mungkin menghindari turun di daerah bootcamp. Nggak tahu, gue nggak tahu apa yang tadi dia rencanakan, tapi sayang sekali akhirnya dari tim Papua kehilangan Ghidorah di awal-awal. Tapi kita ngomong-ngomong kehilangan, akankah Sulsel kehilangan Bri juga karena tembak-tembakan dari Super Rex nembak ke arah Bri kali ini. Iya, tapi gemes banget ngelihat darahnya si Bri dan Super gue yakin udah gemes banget. Oh sekarang cok, aduh ada backup fire ya sudah. Karena tadi di pinggir pantai juga kalau dia ngepron angle-nya bakal lebih tipis. Plus ada 1-2 pohon yang bisa menghalangi pandangan dari Super ke arah Bri. Iya. Tapi kita bakal kayaknya juga dari tim Gorontalo. Super Rex bakal coba untuk tarik mundur, bergabung dengan timnya kembali. Tapi di sekeliling dia cukup banyak anggota Sulsel yang masih berada di sekitaran area dia. Tampaknya 4 member pun langsung menjepit seorang Super Rex. Tidak dibiarkan bergerak dengan bebas, bahkan flank-flank mulai terjadi juga. Ya udah mulai ada setup manja dan kalau kita lihat di arah minimapnya sepertinya Super tersandwich dari 3 titik. Tapi apakah akan commit push atau tidak mengingat Super sudah mulai melihat sebuah pergerakan dari sekitar ruins tadi, sekitar compound. Dan Papua pun sudah mulai melakukan setup di bagian bootcamp. Harusnya lebih pede sih buat Kaltengnya masuk ke tengah dari bootcamp karena mereka unggul dari segi jumlah. Yap, dan kita bakal kayaknya juga dari tim Sulsel ya, dimana mereka kayaknya sudah mengelok ke arah Super Rex. Tidak dibiarkan bergerak dengan bebas, langsung dimajuin pelan-pelan. Akankah bertemu DPS, kali ini? cuy. Wah, shotgun dipegang kali ini. Tampaknya tembakan shotgun ditembak dan ditumbangkan lawannya. S12K-nya tajam banget itu walaupun Bri-nya terknock out. Ya ini namanya body system ya, 1 knock nggak apa-apa, yang penting temennya siap dan fast respon untuk nge-backup. Betul, asal follow up-nya cepet aja ya. Betul, dan tembakan balasan tadi sedikit membuat Aljalnya terkejut, langsung melakukan proning. Belum ada double pick yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Papua karena 2 player lainnya lebih memilih untuk menjaga di titik yang lain dan melihat pergerakannya itu ke arah bawah. Kayak circle-nya ke bawah gak sih? Harusnya... Rotasinya Kalteng ke sebelah kiri soalnya. Harusnya agak bagian bawah ya, mungkin sekitaran Painan kali ya. Mungkin. Dari area zona, tapi kita bakal lihat kayaknya juga fight antara NTT dan juga Sultan straight down. Dengan QBZ-nya belum menemukan lawannya tapi cukup membuat dia harus healing kali ini. Spray down kedua, peluru terbatas, reload dulu, akan coba cari angle lagi. Tapi di kiri juga sudah melakukan healing. Lihat, dari tim NTT sudah menjepit dari 2 angle berbeda. 3-1 formasi dari tim NTT, 3-1 formasi dari tim Sultan. Dimana ada 1 orang di high ground atas. Betul, sama-sama melakukan setup yang sedemikian rupa. Sama-sama memberikan 1 pemain mereka untuk melakukan split di sebelah kanan. Sementara Potter masih menjaga angle 1 pemain Sultan yang terknock out berhasil di revive dan pintunya dihancurkan. Untuk membuka view yang lebih jelas ke bagian dalam dari rumahnya. Dan Citato masih berada di tempat yang sama mengintip sedikit ke arah Jepe Kuali. Dan Jepe Kuali bakal melemparkan granat ke bagian atas karena dia tawar tembakan dari arah atas. Karena Sulteng juga melakukan split push. Ada P2S yang berada di bagian bukit. Yap, kita bakal kayak ini juga dari tim Sultan ya, pelan-pelan mereka masih bertahan juga. Member mereka yang di atas high ground kayaknya belum nembak deh, karena dia masih mencari posisi lawan-lawan. Tapi tampaknya sudah kedengaran, sudah terlihat juga lagi lompat-lompat dari seorang JPK Wali. Kali ini bakal coba untuk menangkap orang yang lagi ngeflank kali ini. Ya, belum ada lemparan granat balasan dari Pitu yang ada di bagian atas. Sementara Ezio akan memberikan follow up-nya ke sebelah kanan tanpa melepas angle kirinya. Wah, tapi Sulsel bakal datang dari arah belakang. Ini tersandwich untuk NTT. Yap, kita bakal kayaknya juga
dari tim Sultan Adiba. Nyawanya lumayan sekarat, tapi dari tim NTT sedikit tarik mundur mereka ya. Menyebar ke 3 titik yang berbeda, Citato dan Potter bersatu dan Ezion juga PK Wakali berpisah ke 2 angle dan juga 2 posisi yang berbeda. Ezio mulai pindah posisi, mulai mencari angle-angle baru, mungkin sambil mau coba tarik mundur karena dari tim Sultan gak mau keluar dari kompon mereka. Tapi ini bakal jadi long fight sih. Sama-sama udah setup, apalagi buat Sultan karena setupnya dia rapi banget, malah perang di tempat yang lain di mana Maluku sudah mulai mendapatkan beberapa tim yang rotasi di sekitar mereka. Kali ini Raven berada di balik sebuah batu. Belum menjadi poin pasti untuk Raven, tapi sepertinya ada follow up juga dari seorang Katiri tadi yang mendapatkan poin pertama untuk tim Maluku. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Maluku tampaknya lagi coba untuk mengontrol bagian jembatan ya. Tempat di mana nanti pasti banyak orang lewat, banyak orang juga mengkontes tempat ini karena menjadi penyeberangan di antara 2 pulau di Sunhawk. Sementara Raven dan kawan-kawan sudah berpisah ke beberapa titik yang berbeda, memastikan siapapun yang lewat, menerobos, pasti akan ketembak oleh keempat anggota tim Maluku. Iya, dan ini pertemuan yang kesekian kalinya antara Kalteng dan juga Papua, di mana Papua lebih mengamankan daerah high ground, sementara Kalteng berada di arah bawah pinggir sungai. 2 pemain mereka masih berada di bagian paling belakang dan ada spray ternyata hampir saja membuat Enryu-nya terknock out. Tapi masih bisa touchdown ke bagian dalam dari compound ini. Ya, kita bakal lihat juga dari tim Kalteng tampaknya pelan-pelan masih mencari posisi juga di daerah-daerah pertigaan. Tempat galau di antara 3 pulau Sunhawk. Sebenarnya Kalteng masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Enryu pun melakukan sedikit healing untuk coba memenuhi kondisi health dia kali ini. Ya. Sedangkan anggota-anggota lainnya masih sangat-sangat sehat, tinggal mencari posisi lawan. Tapi PR mereka cukup berat ya, karena dekat mereka ada NTT. Di daerah bootcamp juga pasti ada lawan-lawan lagi yang akan bermunculan. Harus berhati-hati ketika rotasi daerah-daerah sini karena mudah tertembak dari angle-angle berbeda. Ya, tapi kayaknya kalau kita lihat tadi dari Kalteng, lootingan mereka untuk masalah healing nggak terlalu bagus. Karena tadi ada player mereka yang udah nggak punya aid-kit lagi, cuma punya bandage dan gue yakin bandage-nya udah habis karena dia tadi harus melakukan healing karena dapat tembakan dari arah tim Papua yang ada di arah high ground. Tapi bentar, di arah yang lain tapping fire ke arah NTT. Ezio harus berpindah tempat karena terspot oleh Pitu dari Sulteng. Yap, dan kita bakal tinggal juga dari tim Sulteng pelan-pelan masih mencari posisi, tapi Citato dalam posisi knock kali ini. Kayaknya agak susah diselamatin sih, kecuali Potter memberanikan diri untuk keluar dari pertahanannya menuju ke arah Citato dan coba untuk revive dia. Ya, apakah berani untuk keluar? Karena dari seorang Zigfly juga sudah mulai melakukan split position. Potter terspot dengan sangat bagus tadi. Ini Sulteng lootingannya juga nggak terlalu banyak sebenarnya. Gue yakin peluru yang dipunya nggak terlalu banyak. Dia belum punya tas, dia belum punya cukup banyak attachment untuk weaponnya dia karena looting areanya juga terbatas. Mau bergerak udah ketahan duluan sama NTT. Yap, dan kita bakal lihat juga dari NTT tampaknya sulit banget untuk menyelamatkan seorang Citato. Dalam posisi di belakang batu, Potter pun susah untuk menuju ke arah Citato. Bahkan lebih milih untuk menjauh dari temannya dalam posisi knock dan lagi tarik mundur. Kayaknya makanya mau coba menghindari fight. Karena posisi Sulteng susah banget untuk di counter. Karena ada seorang P2S. Betul. Dan high ground. Itu yang membuat tim NTT kelihatan dari semua angle. Ini kayaknya sama-sama miskin deh lootingannya. Sulteng kekurangan lootingan, dari NTT juga kekurangan lootingan. Karena kan tadi mereka lagi rotasi kan. Tiba-tiba NTT ngelihat ada Sulteng ngelihat ada NTT yang mau nge-push mereka. Setupnya, formasi mereka sejauh ini udah 8 menit mereka di posisi ini. Iya, tapi baik lagi sih. Itu namanya juga setup ya. Semua tim punya setup sendiri dan nggak ada setup yang sempurna. Kalau flanker ketangkep, itu malah menjadi malapetaka bagi tim Kalteng. Tapi kali ini mereka memenangkan fight ini dan akhirnya NTT terpaksa tarik mundur. Ya harus tarik mundur lah, nggak bisa ngotot terlalu lama juga apalagi mereka kurang lootingan. Daripada ntar ditabrak sama tim lain mereka nggak siap, mendingan mundur aja. Hilangkan gengsi cuy, lebih penting untuk survive sampai di akhir-akhir. Karena kan ini Battle Royale cuy, survival game, lu bertahan sampai akhir lu dapetin poin banyak. Ya, tapi kita bakal tanya juga ya, dari beberapa tim yang bertanding tampaknya Sunhawk kali ini gak sebarbar yang pertama. Bermain lebih safe, kalau game pertama mungkin gak tarik mundur, gas-gas terus. Sekarang mulai muncul tim-tim yang ada opsi tarik mundur ketika lagi fight. Yang nanti lagi lakukan pintar banget, mereka mengurangi resiko untuk tumbang. Mereka kayak kehilangan 1 player ya udah cukup, hilang 1 player aja. Jangan sampai lebih banyak player ikut tumbang ketika lagi fight. Betul sekali. Dan kalau kita lihat-lihat lagi kayaknya udah ada tim yang sebentar lagi bakal bertemu antara Sulut dan juga Kaltara. Yang sudah bersebelahan, bertetanggaan. Dari seorang Alnari bakal siap menyebut kedatangan dari Hope yang bakal masuk ke bagian dalam rumah. Halo, belum pertembakan, 1 orang masuk, lengah, front shoot, double pick dan masih bisa dikontrol. Ternyata Alnari gagal untuk mendapatkan sebuah momentum happy birthday ke arah 2 pemain dari tim Sulut.
pecahan poin pertama untuk Sulut. Yap, kita bakal lihat juga dari tim Sulut tampaknya masih bermain dengan sangat-sangat hati-hati. Satu Tapi lagi. dari tim Kaltara tampaknya masih bisa ngelok ke arah mereka. Dan ada 2 member juga dari high ground sini dari tim Sulut. Harus berhati-hati, nggak boleh terburu-buru nge-push anggota dari tim Kaltara Wine kali ini ya. Ada Wine di bagian dalam rumah ini harusnya ngebuat Sulut lebih hati-hati lagi untuk masuk ke dalam rumah. Tapi dari seorang Valros membuka pintunya begitu saja. Satu pick yang sangat bagus, straight kill untuk Kaltara dan juga Sulut. Yap, yang kita bakal lihat juga dari seorang Hawk bakal spray down. Panas. Mendapatkan seorang Wine kali ini. Dan tampaknya dia juga harus berhati-hati karena dari high ground. Aduh, kebakar. tertembak, Aduh, api panik. pun membakar. Ampun. Bergerak, atau boosting dikit. Aduh, itu dramatis banget sih. Dramatis banget, langsung di end. Hampir aja dia kenok gara-gara molotovnya sendiri. Betul, ya. Bisa dibilang kali ini dari tim Sulut harus berhati-hati karena Kaltara masih memegang advantage yang cukup enak dari high ground-nya. Tapi dengan kehilangan seorang Wine bisa dibilang pasukan HBD mereka sudah habis. Tapi Sulut nggak belajar dari pengalaman dia barusan ya. Yang di Happy Birthday, terus tiba-tiba satu pemain mereka buka pintu tanpa ngecek juga dalamnya gimana. Mungkin lengah. Iya itu dia, harusnya dia udah belajar dari setup yang tadi hampir aja kena ke arah Hope. Ya, tapi nasi sudah menjadi bubur. Betul. Tampaknya sudah di HBD, kue sudah dilempar dan terkena target ya. Ya seenggaknya tumbal 1 dapat 2 lah ya. Ya, lumayan lah lah. Nambal 1 poin kan lumayan. Flow hilang 1 dapat 2 kan ya masih untung lah. Untung-untung rugi-rugi tipis-tipis lah ya. Iya masih untung tipis-tipis lah. Nggak rugi-rugi banget lah. Iya, tapi kita bakal pindah kali ini juga ke beberapa tim yang berbeda. Mereka masih saling ngelok juga dan kayaknya ini lagi meta ngelok deh. Meta ngelok ya. Iya. Udah mulai diem-dieman. Tadi kita udah ngeliat circle pertama tuh intens banget fight-nya, pick off-nya. Sekarang circle kedua, blue zone kedua bergerak. Gamenya agak pasif. Semuanya udah belajar dari game-game sebelumnya. Betul. Bisa gak sih balikin ke game yang Sunhawk pertama tadi? Bisa gak sih ini Sunhawk pertama gitu. Jadi mereka tuh barbar. Iya. Atau barbarnya sama kayak tadi. Di circle keempat sampai circle terakhir. Boleh tuh, boleh. Boleh, karena circle-nya kan lebih unik dibandingkan yang sebelumnya. Seru kali ya kalau turnamen PUBG Mobile, peraturannya dilarang berdiam. Dilarang ngendok. Diem selama 1 menit minus 2 poin. Wah. Nggak keluar dari Rumah. dari satu kotak. Nggak keluar dari satu kotak lebih dari 3 menit. Bentar, ini satu kotak yang mana? Satu kotak yang 1 kilo atau satu kotak yang 100 meter? 100 meter. 100 meter ya. Gak. Kalau semenit lebih Itu nggak. tuh di minimap tuh cuma bisa 200 meter loh masuknya. Iya. Iya kan cuma 200 meter. 400 dong Pak. Enggak, yang satu minimap itu kan cuma 2 kotak kecil. Kan 4 sampai ke bawah bisa. Itu 1, 2. Cuma 2 kotak. Kalau dilurusin bisa 4 pas. Kalau lurus. Ya kalau kayak pas banget 4 bisa masuk. Mentok 4. Oh, yang sudut kiri, Iya. kanan. Ya pokoknya kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah ya. Ya 400 meter dapat 400 lah. meter lah. 400 meter persegi itu. Pokoknya 100 meter itu nggak boleh diem lebih daripada semenit. Leb- Kalau nggak minus poin 10. Wah. Itu kayak barbar gaming. Itu kayaknya rulesnya nunggu yang sebelah berubah dulu baru kita berubah sih. Iya. Sekarang kan M249 udah berubah gak kayak dulu? Iya udah nggak 100 lagi. Enggak, udah gak 100. Dan Iya. fire speednya juga dikurangin gak Kurang kayak ya. dulu. Kalau dulu kan mau pakai jarak jauh, pakai jarak dekat, sakit banget kan. Betul. Sekarang malah orang lebih suka UMP. Buat jarak dekat. Iya. Fire speed, fire rate-nya ditambahin berarti? Enggak juga sih, UMP kayak emang sakit sih dari dulu sakit. Karena kan pakai peluru biru berat kan. Ah, I see. Kalau dulu kan M249 itu 100 peluru di clip. Kalau sekarang M249 bisa ditambahin 2 attachment. Tactical sama extended kan? Tapi nggak nyampe 100 peluru juga kan. 150. Nyampe 150 ya. 150 kalau pakai extended, kalau nggak pakai extended 75. 75 ya. Tapi tembakannya jangan seenak dulu. Iya betul, bahkan ada yang komplain, gue biasa M249 hadap-hadapan sama AK atau sama Beryl, gue menang. Tapi sekarang kalah, Oke. tergantung aim sih. Kalau Ryzen yang megang kayaknya tetap sama deh. Kalau Ryzen yang megang. Sama yang dibilang seperti UMP dulu. Heeh. Oh, nggak enak UMP yang baru, peluru biru enakan peluru merah. Oh, dulu tuh parahnya bukan di MP. Thompson tuh nggak enak, tapi kalau dipegang sama tangan yang tepat, kayaknya enak-enak aja. Thompson tuh imba waktu diganti pelurunya pas. Oh jadi ini ya, berapa? 50 peluru, 45 kan? 45 tambah attachment. Kan Jadi- bisa pakai scope jadi kan. Oh enggak, semenjak bisa ditambahin ini mungkin scope jadi lebih enak. Iya. Bentar itu kita bahas nanti karena sudah mulai ada yang berperang antara Kaltara dan juga Bali di mana Ditya ditumbangkan walaupun Kaltara hanya menyisakan Gio seorang saja. Last man standing kali ini Bali. 2 pemain mereka terknockout, bahkan 1 pemain Bali yang sudah terknockout mengganggu pergerakan dari Gio.
Dan kita bakal lihat juga dari Kaltara, bakal coba nge-smoke kali ini dan coba menyelamatkan temannya yang terpisah posisinya. Pelan-pelan dari Tadi- serang Zigfly bertahan di baik Tadi batu. habis chicken dinner kan Bali? Bali ya? Oke, sekarang mereka mendapatkan tekanan. Apakah Jinx-nya akan tetap hadir untuk setiap tim yang WWCD? Setelah chicken Terbitlah Tusun. 2 kali loh kita udah ngeliat, tinggal lihat nih match keempat apakah berdampak ke Bali yang habis ngedapetin WWCD. Ya, tapi kita bakal lihat juga dari tim Sultara bakal bertahan juga. Painan permai diisi oleh tim Kalsel. Dan tampaknya Bali pun kehilangan Zen Z kali ini. Penyelamat mereka di game sebelumnya. Betul, Bali udah pincang banget sekarang. Mereka udah kehilangan 2 pemain. Bleeding out hanya menyisakan 2 pemain aktif berarti untuk tim Bali. Sementara Kalsel dari seorang Hexu yang masih berotasi. Belum ada poin kill mereka dapatkan. Mereka bergerak juga dengan sangat hati-hati. Memantau semua daerah di sekitar mereka. Supaya nggak ada happy birthday. Nggak ada tembakan-tembakan kejutan yang datang dari arah high ground. Ataupun dari balik sebuah batu. Karena terlalu banyak setup cacing gaming yang ada di Sunhawk. Yap. Dan kita bakal kayaknya juga ya dari beberapa tim yang bertanding cukup banyak kehilangan anggota-anggota mereka. 50 player yang live bahkan 49 tapi masih lengkap timnya 16. Oke, masih 16 tim berarti cukup banyak tim yang sudah mulai pincang dengan pengikisan-pengikisan termasuk pertemuan antara Sulut dan juga Kalbar. Mereka sudah mendapatkan setup mereka masing-masing dan happy birthday kali ini Hexu. Setelah bergerak dengan hati-hati malah kali ini terkena happy birthday yang cukup menegangkan dari Sulteng. Datang tiba-tiba dari arah high ground memberikan kejutan-kejutan yang sangat mengejutkan. Wow. Dan kita bakal lihat juga dari Sulteng Zigfly dari high ground. Spray down kali 3 dan hampir menumbangkan seorang Noms kali ini ya. Tapi Zigfly masih bertahan di bebatuannya. Teman-teman harusnya bisa di revive. Tapi sementara waktu ini mereka nggak bisa bergerak terlalu bebas karena dari tim Castle punya beberapa posisi yang berbeda. Yap, kali ini mereka berada di high ground lebih unggul dibandingkan setup dari Kalsel. Tapi Kalsel bergerak dengan sangat baik walaupun ada 1 pemain mereka yang terpick off. Tapi kali ini 2 pemain mereka yang tersisa juga masih bisa bertahan. Blue Zone yang sudah mulai menutup. Kaltara kali ini yang mendapatkan tekanan dari Sultra. Karena Vin tidak ingin melepaskan angle ke arah depan. Dia ingin jagain belakangnya. Jangan sampai ada yang nge-backstep Sultra. Karena mereka udah dapetin tempat yang enak banget nih. Tinggal ngabisin 1 atau 2 pemain Kaltara yang ada di belakang mereka. Iya, yang kita bakal tanya juga Zonanya. dari Sultra. Kali ini masih bertahan juga menghadapi tim Kaltara. Tapi zonanya zona galau ya. Ke arah 3 pulau yang berbeda tapi lebih menuju ke 1 pulau. Ini kalau di PMPL ya, ini kayaknya zona-zonanya Aura, zona-zonanya Morp. Aerolwolf, sama zona-zonanya Morp dan BTR. Ya, biasa kayak gitu ya. Iya, itu udah daerah kekuasaannya banget deh. Atau kalau lagi galak, Geek Fam. Clear dari bawah. Ya bisa, atau yang dari Painan, tergantung yang survive yang mana, 69 atau DU Iya, pada masanya. pada masanya. Pada masanya dan tiba-tiba ada Humble yang tenggelam. Oke. What happened dengan Humble? Tapi kita bakal tanya juga dari tim Sultra ya. Tampaknya mereka masih bergerak juga, lengkap 4 anggota, belum dapat kill juga. Dan sementara masih coba untuk pindah posisi 250 meter menuju ke arah zona. Betul, dan respon yang cukup cepat tadi dari pemain-pemain Sultra. Begitu mereka mendengar tembakan dari belakang, langsung aware. Mereka mengarahkan scope mereka ke bagian belakang. Kali aja bisa ngedapetin steal kill atau dapat informasi kalau ada pemain tim lain di belakang mereka. Mereka langsung menuju ke bagian yang landai, mengamankan sebuah kompon. Tetanggaan nih, ada tim lain juga yang setup di sebelah kiri. Tapi apakah ada yang sadar terlebih dahulu karena Sulteng juga sudah mulai kehilangan pemain mereka di mana Hinout langsung di knock out ketika sedang melakukan rotasi. Dan NTB sejauh ini masih bertahan. Mereka akan langsung tabrak ke bagian tengah, tapi ini masuk ke arah Ruins, di mana Ruins sudah dikuasai oleh Sulsel. Ya, kita bakal tanya juga dari tim Gorontalo harus bertahan menghadapi 2 tim berbeda. Di kiri ada NTB, di kanan ada Sultra. Dan Free tampaknya shoot! Gorontalo terkena free shoot dari NTB. Neon mendapatkan 2 knock yang pastinya sangat berharga kalau bisa di-secure kill-nya. Dari pergerakan seorang Neon maju ke depan, hampir mau di-steal kill-nya. Gocek kiri, gocek kanan, gocek kiri, gocek kanan. Tampaknya belum menemukan targetnya dan nggak berani buru-buru maju ke arah depan karena belum punya informasi di mana posisi lawan-lawannya. Betul, bahkan dia bergerak bener-bener hati-hati banget. Tadi nggak langsung tabrak depan, dia lebih milih untuk melempar granatnya ke bagian depan. 2 pemain dari Gorontalo tidak akan bisa diselamatkan kembali karena Blue Zone sudah mulai menutup. Dan juga setup dari seorang average yang terlalu jauh
keluar dari daerahnya bakal ditembakin sama tim lain. Tapi ternyata dari Average berhasil mendapatkan satu pemain dari Sulsel yang ada di bagian compound. Ini ada 3-way showdown ternyata di sekitar tim Gorontalo. Ya, yang kita bakal ke ini Adiba tampaknya harus menang sakitnya Blue Zone tanpa memiliki satupun healing ataupun boosting kali ini. Jadi menahan zona bukan pilihan kali ini. Ini tasnya kosong guys, definisi lootingan sudah habis. Tapi spraynya rapi banget mendapatkan Vin yang sedang melakukan rotasi. Wow, bukan Vin tapi Papa Boss dan juga Vin ternyata yang sudah mulai tertangkap. Udah nggak punya healing lagi, udah bergerakan nothing tulus. Dan ada tembakan juga dari sebelah kiri namun Castle menembak dari sebelah kanan. Satu tim dipulangkan ke arah lobby. Tapi kita bakal lihat dari seorang Denzel tertembak di bagian atas di mana NTT menguasai ujung zona dengan memiliki high ground yang terenak. Denzel tertembak lumayan low, kali ini harus pelan-pelan merangkak. Tembakan Vector pun tembak dan tampaknya menumbangkan seorang Denzel ke arah lobby. Ada Vector, suppressor, dari mana itu tembakannya? Semua pusing pasti. Ini peluru dari mana? Betul, kok mati tiba-tiba, kok pulang ke lobby gitu kan. Oh ini kayaknya penggemar peluru-peluru mini ya. Minimalis banget peluru-pelurunya. Weaponnya juga minimalis banget yang dipakai. Mungkin dia tipe rusher, pakai tembak-tembakan ringan. Oke, ada Vector sama ada Uzi yang dia pegang. Plus suppressor lagi, ini makin gak kedeteksi kalau dia menembakkan pelurunya. Betul, kita bakal lihat juga dari Potter, sang rusher mulai maju ke depan juga. Mencari posisi yang bisa dikuasai oleh tim NTT. 3 member masih tersisa tim NTT, 1 kill dikantongi yang berarti mereka tinggal fokus main di zona-zona akhir. Pinggiran zona pun dikuasai tapi jumlah batu yang mereka miliki gak terlalu banyak untuk menjadikan cover. Ini nggak ada yang benar-benar diunggulkan dari segi posisi sih. Dan kalau kita lihat-lihat juga ternyata ada head to head nih antara Zurax dan juga Betanona yang cukup dekat, lempar granat tipis meletup, bye-bye. Pulang ke arah lobby dan mendapatkan kesempatan untuk melakukan revive. Yap, kita bakal kayaknya juga dari tim Kalsel tampaknya pelan-pelan lagi mencari momen untuk perang dengan tim Kaltara. 2 member tersisa, Toby melakukan spray dan dari seorang Nom juga mendapatkan 1 ke arah tim Kaltara. 1 pemain tersisa, confirm kill lagi dilakukan tapi Kalsel kehilangan Toby yang knock dan tampaknya kita bakal lihat spray dari seorang aim shoot menumbangkan tim Kalsel. Oke, 9 tim tersisa. Raven masih bisa bergerak, masih bisa menuju ke titik checkpoint yang berikutnya. Tapi dari Kaltim yang hanya mempunyai 1 area yang kecil. Namun panjang nih, kecil sih memang pijakannya. Tapi panjang banget area yang bisa dikontrol dengan adanya broken wall yang bakal membantu defensive area untuk mereka. Masih bingung antara ngapus dari kanan atau ngapus dari kiri. Tapi sepertinya dari seorang Ding lebih memilih untuk ngeflank menuju ke arah sebelah kiri. Tapi kirinya kebuka banget, ada tim Papua yang siap untuk memberikan kejutan. Dan ada sedikit prediksi, ada yang setup di bagian sniper tower. Lempar granatnya tapi nggak ke arah sniper tower, ke arah rumah seberang. Kalteng kayaknya udah siap banget untuk menyambut kedatangan dari Kaltim. Betul, tapi kita lihat 3 member Kaltim menghajar pemain Kalteng yang terpisah sendirian. Dan kali ini dari tim Kaltim joinan compound dengan tim Kalteng dan akan merebutkan sisa rumah-rumah yang berada di depan mereka. Karena dalam waktu 6 detik lagi zona akan bergerak dan memaksa tim Kaltim untuk pindah posisi. Betul, zonanya ke arah Kalteng ternyata masih menang dari segi zona dan juga compound. Ini enak banget sih, jarak rumahnya itu jauh cuy. Dari tempatnya Kalteng sama entry-nya tim Kaltim. Udah pasti bakal jadi makanan empuk kalau misalkan geraknya nggak hati-hati. Karena Kalteng sudah setup sedemikian rupa. Sama halnya seperti Papua kali ini yang sudah mendapatkan compound di bagian seberang sungai. Di arah yang lain bahkan mereka sudah mendapatkan beberapa pundi-pundi poin. Walaupun ada beberapa yang terstill kill oleh tim lain. Dan sepertinya Kaltim mulai melihat pergerakan dari tim Maluku. Spray down dengan menggunakan M4 dan juga suppressor. Mendapatkan 1 pemain tapi Blue Zone memaksa mereka untuk bergerak masuk ke bagian zona. Ini saatnya mereka bertemu dengan Kalteng. Masuk ke bagian dalam rumah masih berpikir apakah ada happy birthday atau tidak. Sedikit demi sedikit 3 pemain ini bergerak secara beriringan dan ada tembakan dari rumah seberang. Front shoot yang masih belum bisa mendapatkan satupun pemain. Ada lemparan molotov tapi granatnya cuy. Buy one get 3 langsung rata semua pemain dari Kaltim. Wow. 1 granat 4 orang cuy. Langsung dibersihkan, what a nice bomb. Dan langsung membuat mereka lega di dalam compound mereka. Itu kill mereka tiba-tiba dapat 4. Ya, gue lempar bom, dar, rata. Itu auto jadi Terminator cuy. Dalam segame tapi tampaknya dari tim Papua ikutan join the fight. Mau gak mau harus perang karena posisi mereka tidak masuk ke arah zona. Hanya bisa menyeberang di satu titik yang kecil, berarti smoke adalah
teman mereka kali ini. Betul, dan setup yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Papua begitu bagus. Smoke setupnya, satu dikirimkan ke depan, dua bakal memberikan follow up karena mereka sudah mendapatkan satu knockout. Sementara Babusau siap untuk menyambut kedatangan dari 3 pemain Papua yang sudah senantiasa menyeberang. Satu sudah memberikan distraction move, kali ini berada di bagian teras depan rumah. 2 orang masuk secara bersamaan, Babusau siap dengan menggunakan UMP-nya double pick. Kali ini change weapon dengan senjata keduanya. Mulai melakukan reload, 2 berhasil diamankan, last man standing, double pick, dan winner chicken dinner. Wow, pertahanan compound yang begitu bagus dari Kalteng membuat mereka mendapatkan WWCD dengan kill yang lumayan banyak. 10 total kill bagi tim Kalimantan Tengah.